Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri Jembatan Iman, episode yang terakhir ini kita akan tutup dengan judul Resiko Iman. Matius pasal yang ke-14 ayat 22-36. Seseorang, yaitu Petrus, yang mengambil resiko iman untuk melangkah. Karena iman harus bertindak. Kalau iman tidak bertindak, pada hakikatnya iman itu mati. Iman adalah jembatan yang menghubungkan antara keadaan natural kepada keadaan supranatural. Dan di tengah-tengahnya ini ada tantangan. Operasi iman selalu akan membawa kita dari keadaan natural kepada keadaan supranatural, mengatasi tantangan-tantangan kehidupan. Di dalam kisah ini, Yesus Kristus sendiri memerintahkan murid-muridnya setelah dia melakukan mujizat memberikan makan 5.000 orang. Luar biasa. Semua murid-murid menyaksikan, terlibat, lalu kemudian Yesus memerintahkan. Jadi ini adalah kehendak Tuhan dan mereka sedang mentaati Tuhan. Tetapi pada waktu mereka sedang di dalam ketaatan terhadap Yesus Kristus, justru dikatakan angin datang dan kemudian mereka mendayung begitu sulit karena ada badai yang datang. Dan badai itu datang menghambat mereka, menahan mereka dengan arah yang berlawanan. Sehingga mereka berusaha mendayung, tetapi kemudian mereka justru mundur. Dan akhirnya mulai diombang-ambingkan. Dan itu kejadian sekitar jam 3 pagi. Angin sakal itu adalah yang tiba-tiba bisa datang dan dia memutar, lalu kemudian bisa menjungkir balikkan kapal. Itu angin sakal. Jadi ini angin yang cukup bahaya dan datangnya tidak bisa diprediksi. Bayangkan mereka ini adalah nelayan dan mereka menguasai daerah itu. Tetapi justru juga mereka teriak-teriak. Bayangkan 12 orang pria dewasa teriak-teriak. Dan di saat seperti itulah Yesus datang. Mereka pun masih berteriak, wah itu hantu. Karena bayangkan orang jalan kaki di atas air. Di tengah-tengah jam 3 pagi. Bukankah kita bisa ketakutan juga? Dan di situ Yesus lalu kemudian memberikan sebuah pernyataan. Ayat yang ke-27. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini seperti khotbah ya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, 3 poin khotbah ini. Dan di situ mereka sedang mendengar. Mendengar Yesus berkhotbah. Tapi tetap mereka teriak-teriak. Ya, kita belajar pertama di sini bahwa ketaatan kepada Yesus tetap bisa membuat kita berada dalam kesulitan. Tetapi apa tujuan kesulitannya? Jadi bukan karena mereka berdosa. Bukan karena mereka sedang berbuat berontak kepada Tuhan. Lalu kemudian persoalan datang. Bukan. Ini mereka sedang taat. Tetapi dalam ketaatan pun bisa terjadi kesulitan. Jadi kita penghiburan buat kita orang percaya bahwa di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, kita jangan marah ketika ada kesulitan datang. Karena selalu ada tujuannya. Ketika mereka berteriak-teriak, lalu di dalam ayat 28-29, Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 12 orang mengalami mujizat yang sama, melihat 5.000 orang dikasih makan, terlibat dalam mujizat, mendengar perintah yang sama, untuk pergi ke seberang, mengalami persoalan yang sama, lalu menerima firman dari Yesus. Tenanglah, aku ini, jangan takut, tetapi hanya satu yang bisa mengatakan, Tuhan, aku mau firman yang aku dengar ini berlaku kepada diriku secara pribadi di dalam kasus dan persoalan ini. Berapa di antara kita, sahabat Lexio Divina, pergi ke gereja sama-sama. Tetapi kenapa tetangga kita ini mengalami Tuhan kok saya enggak? Dengar firman sama, ibadah yang sama. Tetapi kenapa tetangga kita justru melakukan firman itu dan menjadi hasil yang luar biasa? Permintaan Petrus bukanlah permintaan yang mengada-ada. Permintaan dia sederhana sekali. Dia mau mengatakan begini, Tuhan, kamu sebagai manusia yang tinggal di dunia pada saat ini. Sebagai Allah yang menjadi manusia, anak manusia. Lalu engkau berjalan di atas air, berjalan di atas gelombang. Itu kan persoalan. Kan yang menjadi persoalan kan gelombangnya. Engkau berjalan di atas persoalan. Dan Petrus ini nelayan. Dia sangat tahu sekali nasib dari perahu mereka kalau mereka tertimbus gelombang sakal, perahu terbalik, selesai hidup mereka. Dan di situ dia mengatakan,
Karena saya melihat seseorang bisa mengatasi persoalan ini, aku juga mau. Bisakah kita mengatakan begitu? Tuhan Yesus, karena Engkau pernah mengalaminya, aku juga mau mengalaminya. Itu yang saya alami pada awal-awal saya mengenal Tuhan Yesus. Saya mengatakan, Tuhan, wah ini janji buat saya semua. Kalau itu terjadi kepada banyak orang Kristen di dalam perjanjian baru atau dalam Alkitab, saya juga mau itu terjadi dalam diri saya. Jangan kaget. Orang boleh baca Alkitab sama, mendengar khotbah sama, tapi hasil beda. Karena yang satu menginginkan sebuah pengalaman rohani yang lebih dalam, yang baru, karena dia melihat Yesus melakukannya. Badai merupakan persoalan, tetapi Allah mau menggunakan masalah kita sebagai anak tangga untuk menjumpai hadiratnya, menjumpai kehadirannya. Masalah dipakai Tuhan untuk membuat kita bertemu dengan hadirat Allah yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Petrus sebenarnya juga mau mengatakan, aku juga mau deh Tuhan berjalan seperti Engkau berjalan di atas air. Dan saudara lihat, apakah Yesus bukan enggak boleh, itu hanya milik eksklusif saya? Dia bilang, tetap, kamu akan mengalami apa yang saya alami. Bukankah itu janji Tuhan? Pekerjaan yang aku lakukan di bumi ini akan kamu lakukan bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Apa yang Yesus kerjakan sebagai manusia bisa kita alami di dunia dengan kuasa Yesus yang ada pada kita. Yesus tidak memiliki anak emas. Tidak ada favoritisme di dalam Yesus Kristus terhadap 12 muridnya. Semua murid mendengar firman, semua murid mendapatkan kesempatan, semua murid mendengar juga panggilan Allah. Datanglah semua murid, tetapi hanya Petrus yang bersedia mengambil resiko iman. Bersediakah kita hari ini mengambil resiko iman? Di dalam ayat 30 dan 31, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Petrus mulai merasakan tiupan angin. Di dalam bahasa aslinya dikatakan dia melihat angin. Nggak mungkin lah kita bisa melihat angin. Kan angin kan tidak bisa kelihatan. Tetapi terjemahan bahasa Indonesianya dikatakan merasakan tiupan angin. Dengan kata lain begini, Petrus melihat dampak dari persoalan. Dia bukan melihat persoalannya, dia melihat dampak persoalannya. Yaitu apa? Gelombang, air yang beriak-riak karena ditiup oleh angin. Yesus berjalan di atas persoalan, Petrus meminta Yesus membuat dia berjalan di atas persoalan, dan selama dia fokus kepada Yesus, dia bisa berjalan mengatasi persoalan, tetapi kemudian ketika dia mulai melihat dampak persoalan, tenggelam. Kita bisa belajar prinsip yang kedua, bahwa pada waktu kita berjalan mengatasi persoalan, selama fokus kita pada Yesus, maka fokus menuntun kepada iman, dan iman menentukan keberanian. Sebaliknya juga, fokus yang salah menghasilkan ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan menghasilkan ketakutan. Jadi sederhananya begini, pada waktu Petrus berjalan dan fokus kepada Yesus yang memanggil dia, keadaan ada sekitarnya, tapi keadaan tidak menguasai dia. Dia berjalan mengatasi keadaan. Dan pada waktu dia fokus kepada Yesus, imannya bangkit. Dan karena imannya bangkit, keberaniannya juga bangkit. Tapi sebaliknya, pada waktu fokusnya beralih kepada akibat persoalan, yaitu gelombang, maka imannya merosot, ketidakpercayaannya bangkit, ketakutannya muncul. Jadi begitu yang kita mesti lihat. Karena di sini Yesus menghardik Petrus, bukan dia bilang kamu yang tidak beriman, bukan. Dia bilang apa? Kamu yang kurang percaya. Berarti apa? Sebelumnya dia punya iman besar, untuk dia keluar dari perahu itu punya iman besar. Dan fokusnya masih benar, Yesus, panggilan Yesus. Tetapi kemudian sewaktu dia mulai berjalan, dia mulai lihat akibat daripada persoalan ini ternyata waduh kacau juga. Sama seperti misalnya begini, Tuhan mengatakan lakukan ini sebagai janji Tuhan di tengah-tengah pandemik. Lalu kita mulai melakukan. Tapi kemudian berjalannya waktu kita mulai, banyak orang yang mati juga ya ternyata. Aduh, ini bagaimana ya? Ini bagaimana ya? Akhirnya apa? Ketakutan mulai muncul karena ketidakpercayaan mulai menguasai kita. Berhati-hati dengan fokus yang salah. Jadi fokus pada Yesus, fokus pada firman. Maka iman kita akan meningkat. Ada resiko? Ya pasti. Resiko itu bisa kita manage sewaktu fokus kita benar. Kabar baiknya gini,
Persoalannya belum berubah. Tetapi ketika fokus kita benar, kita mengatasi persoalan. Persoalan nggak berubah. Angin tetap ada di sana. Jadi bayangkan ya, senario pertama, Petrus berjalan fokus kepada Yesus. Sewaktu dia berjalan, angin ada. Dia tetap berjalan, tetap. Tapi di sini kiri kanannya, angin berhembus. Tapi kemudian ketika dia mulai melihat angin, dia mulai melihat dampak persoalan, fokusnya berubah. Nah, disitulah, dia tenggelam. Iman tidak bisa cuma sesaat. Iman itu mesti continuous, mesti terus berkesinambungan. Yang kita mesti jaga cuma satu. Fokus kita benar. Yaitu siapa? Objek iman kita hanya Yesus Kristus. Jangan yang lain. Objek iman kita bukan kesembuhan. Objek iman kita bukan kelimpahan. Objek iman kita bukan kesuksesan. Objek iman kita adalah Yesus Kristus sendiri. Tujuan akhir semuanya ini. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Itu tujuannya. Bahwa Yesus mau menyatakan Dia adalah penguasa alam semesta. Di dalam iman kita mengatakan bahwa di dalam Ibrani 11 ayat 3, iman membuat kita percaya segala sesuatu dijadikan oleh Allah. Alam semesta raya ini dijadikan oleh Allah oleh firman-Nya. Dan hal yang sama, mereka akhirnya melihat bahwa ini adalah Kristus anak Allah. Crisis will lead us into reality that Christ is. Krisis menuntun kita kepada sebuah kenyataan bahwa Kristus adalah Allah. Keberadaan Kristus menguasai masalah. Itu kabar baiknya. Dan bukan cuma itu. Bukan cuma dia semua membuktikan gaya-gayaan bahwa dia Tuhan. Enggak. Karena ayat berikutnya, 3 ayat berikutnya. Setibanya mereka di seberang, mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya. Dan mereka yang sakit dibawanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Dan semua yang menjamahnya menjadi sembuh. Kabar baiknya, ternyata semua keadaan yang Tuhan izinkan kita mengalami persoalan, bukan cuma membuat kita menyadari siapa yang ada di dalam hidup kita dan siapa yang jadi fokus kita. Tetapi akibat dari fokus kita yang benar yaitu Kristus, Dia memakai kita. Kita bukan cuma penerima manfaat dari berkat dan kuasa rohani, tapi kita juga menjadi penyalur manfaat, berkat, dan kuasa rohani. Hari ini ada kabar baik. Di akhir pekan ini, saya mau mengajak sahabat Leksi Divina. Ayo, kita fokus kepada Kristus. Dan kemudian, ada masalah ya, tapi jangan kita fokus kepada dampak masalah. Fokus kepada Yesus. Dan kemudian, kita akan melihat realita Kristus di dalam krisis, dan sebagai ujungnya adalah kita dipakai Tuhan sebagai alatnya. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa resiko iman yang Engkau berikan kepada kami bukan untuk membuat kami binasa, tapi setiap langkah-langkah iman yang kami ambil setiap hari, khususnya di era pandemik ini, di tengah-tengah keadaan yang akan lebih ketat pada minggu-minggu ke depan, biarlah kami semakin menyadari Tuhan akan realita Kristus, bahwa fokus kami bukan kepada dampak, tetapi kepada Kristus. Firman-Mu, Engkau yang telah memanggil kami untuk setia, untuk bertekun. Dan ini yang firman Tuhan katakan, bahwa aku memanggil engkau untuk tekun dan setia. Engkau telah mengalami keadaan-keadaan yang lebih sulit sebelumnya 6 bulan yang lalu. Dan ketika ini akan datang, janganlah engkau kehilangan imanmu. Janganlah engkau kehilangan dan menyerah, karena upah yang Tuhan sediakan kepada engkau lebih besar daripada sebelumnya. Dan engkau akan melihat bagaimana imanmu akan mendapatkan upah, dan engkau bukanlah orang-orang yang akan dikenal sebagai orang yang mengundurkan diri, tapi engkau akan dikenal sebagai orang-orang yang percaya, yang beriman. Kabar baiknya, engkau akan memberitakan Yesus itu kepada banyak orang. Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya kami bukan cuma sekedar penerima manfaat kuasa Allah, bergerak dari natural kepada supranatural, tapi kami juga menjadi penyalur manfaat berkat Tuhan kepada banyak orang lewat kesaksian, dan bagaimana kami ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak. Have a great weekend.